Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswatun Hasanah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja di SMP Negeri 2 Bojonegara, Serang, Banten. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa oleh Irwan. Kita bagi dulu siapkan doa mulai. Doa tak pernah usai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Apa dari Mulyani? Jawa. Alia Rayana? Aula? Gea? Ika? Ardepa? Irman? Irwan? Gali. Khairatul Askia? Lydia? Muhammad Aminul? Minang. Muhammad Ali Irfan? Iki Winata? Nadia Pelani? Nasnir? Nelly Aprilia? Novita? Nurul Hasanah? Rani? Sela? Rizky? Safitri? Said? Saiful Bari? Coba sebelum pembelajaran dimulai, kalian cek kebersihan kelas. Kalian lihat sekeliling kalian, apakah masih ada sampah yang berserakan? Ada? Sudah semuanya ya? Nah, sebelum kita ke pembelajaran ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Silakan dipimpin oleh Dea. Semuanya posisi berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
nanti kita tepuk keberagaman dulu ya. Supaya lebih semangat, coba berdiri semuanya. Dipimpin oleh Dika ya. Suku, agama, ras, dan golongan. Terima kasih semuanya, duduk kembali. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Ada yang bisa membacakan kompetensi dasar? Ya, silakan Aula. 1.4 menghormati keberagaman suku, agama, ras, antar golongan atau sara di masyarakat sebagai pemberian Tuhan yang Maha Esa. 2.4 mengutamakan sifat toleransi dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara memecahnya. 3.4 menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan atau sara, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.4 menyajikan hasil analisis prinsip persatuan dan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, terima kasih untuk Aula. Kasih tepuk tangan untuk Aula untuk membacakan kompetensi dasar. Nah, di sini ada kompetensi dasar, ada juga tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan sikap toleran, santun, jujur, gotong royong, dan peduli dalam menyelesaikan masalah keberagaman masyarakat Indonesia melalui kegiatan diskusi dengan baik. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan melalui kegiatan diskusi dengan baik. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat dengan sikap saling menghargai melalui kegiatan presentasi dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Silakan dibuka buku paketnya halaman 105. Coba dibuka, sudah ketemu ya? Ibu lanjut kembali. Oke. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ada yang bisa memaparkan dari gambar yang ada di slide ini? Ya, Stella. Iya, gambar ini merupakan konflik agama. Dari apa? Ada tulisannya kan? Kalian bisa baca ini mengenai konflik agama. Nah, ini ada gambar orang yang sepeda memegang sebuah botol. Ada yang bisa memaparkan analogi di depan sini? Ya, silakan Dewa. Tangan yang sedang memegang botol, walaupun jari-jari tangan berbeda kurang berbeda nama, tapi jika bersatu untuk menggenggam barang, akan menghasilkan genggaman yang erat. Ya, kasih tepuk tangan untuk Ade. Nah, begitu pun keberagaman. Jari itu beragam bentuk, beragam ukuran. Tetapi kalau misalkan memegang botol hanya dengan 2 jari, itu tidak erat, bisa-bisa botolnya jatuh. Tetapi kalau memegangnya dengan 5 jari, itu akan menghasilkan pegangan yang erat sehingga tidak mudah jatuh. Begitu pun dengan keberagaman, walaupun beragam, tetapi kita kalau saling toleransi, menjaga persaudaraan, itu tidak akan mudah terpecah belah, ya. Nah, di sini permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok ras atau agama tertentu pada ras atau agama yang lain. Adanya penindasan dari kelompok yang kaya kepada kelompok masyarakat yang miskin. Adanya sikap yang merasa dirinya paling baik dan paling benar daripada orang lain. Adanya sikap tidak mau bergaul dan berteman dengan orang lain yang berbeda ras, agama, dan golongan. Nah, di sini salah satu contoh konflik etnis atau ras yang pernah terjadi di Indonesia. Kejadiannya itu terjadi di salah satu universitas Trisakti
Di sini ada 4 mahasiswa yang menjadi korban, di mana di sini terjadi di masa krisis moneter, di mana terjadi penjarahan di sekitar toko kawasan Trisakti. Jadi banyak dijarah toko-toko milik ras Tionghoa seperti itu. Nah, sikap untuk mencegah dan mengatasi konflik sara yaitu menanamkan sikap cinta kasih, selanjutnya penanaman kembali persatuan Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika, selanjutnya penegasan hukum yang berlaku. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 orang. Nanti kalian diminta untuk menganalisis sebuah video yang akan ibu putar. Nanti kalian harus mengisi LKPD yang ibu bagikan. Diskusikan dengan kelompok A. Ya. Oke, kalian mulai membentuk kelompok. Kelompoknya sudah di-share di grup WA ya. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini LKPD-nya ibu bagikan, kalian sudah dengan kelompok masing-masing. Nanti disimak videonya baik, ya. Saudara, bentrok antar suku terjadi di Wamena Jaya Wijaya, Papua. Ada 2 kelompok yang bentrok diduga akibat permasalahan keluarga. Saling serang menggunakan pangkat dan senjata tajam pecah di Wamena Jaya Wijaya, Papua. Bentrokan terjadi diduga dipicu masalah keluarga yang mengakibatkan seorang warga dari suku Duga tewas. Ratusan keluarga korban pun menyerang masyarakat Lanijaya di Kampung Uma, Distrik Uma, Kabupaten Jaya Wijaya. Aparat TNI Polri yang tiba di lokasi langsung menerangkan warga dengan mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Ya, ini dari masyarakat Lanijaya. Saat ini situasi di lokasi kejadian mulai kondusif, tapi ratusan aparat gabungan telah disiagakan guna mengantisipasi perang lanjutan antar masyarakat. Kabid Humas Polda Papua mengatakan akibat perang suku yang terjadi, ada 2 orang meninggal dunia dari suku Duga, sementara 21 orang terluka dari suku Lanijaya dan puluhan rumah terbakar. Akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yang bersatu kepada masyarakat luka-luka dari suku Lanijaya, kemudian rumah 40 unit, kendaraan roda 2 ada 10 unit dan roda 4 ada 2 unit. Videonya sudah dibagikan, silakan kalian berdiskusi. Untuk lebih jelasnya, videonya sudah ibu share di grup PH juga. Kalian bisa melihatnya ulang ya. Silakan diskusi. Ada ya. Silakan. Ada kendala ngomong ini? Ada ya. Silakan. Ya. Ini lancar ya.
diskusi. Ya, kalian sudah selesai ya semua diskusinya? Setelah kalian diskusi, kalian presentasikan di depan. Ayo kelompok siapa dulu yang mau maju? Oh iya, kelompoknya dia, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Apakah konflik yang terjadi dalam video tersebut? Konflik yang terjadi dalam video tersebut adalah dikarenakan masalah keluarga, dua suku di Wamena bentrok dan saling serang. 2. Apakah penyebab konflik tersebut? Penyebab konflik tersebut adalah permasalahan keluarga. 3. Apakah akibat yang terjadi dalam konflik tersebut? Akibat yang terjadi dari konflik tersebut adalah puluhan rumah warga terbakar, menewaskan 2 orang warga dan beberapa orang mengalami luka-luka. 4. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut? Upaya untuk mengatasi konflik tersebut adalah upaya yang dilakukan aparat TNI Polri yang tiba di lokasi langsung menenangkan warga dengan mengeluarkan tembakan peringatan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan Irwan. Apa yang kamu lakukan ketika kamu dalam posisi konflik di dalam video tersebut? Jawabannya adalah saya akan berusaha untuk meredakan konflik tersebut. Jadi, jika dalam posisi Irwan dalam konflik tersebut, jadi kelompok ini ingin meredakan konflik yang ada di video tersebut. Sudah Irwan pertanyaannya? Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan untuk kawan. Ya. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Angkat tangan. Oh iya, kelompoknya Alia dan kawan-kawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apakah konflik yang terjadi dalam video tersebut? Perang antara 2 suku saling serang menyerang. 2. Apakah penyebab konflik tersebut? Akibat konflik atau permasalahan keluarga. 3. Apakah akibat yang terjadi dari konflik tersebut? 2 orang tewas, 21 orang luka-luka akibat bentrok. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut? Menumbuhkan sikap toleransi, menumbuhkan semangat nasionalisme, menumbuhkan sikap kerjasama. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan kelompoknya Adepa yang mau bertanya. Bagaimana upaya untuk mencegah konflik tersebut? Ya, bagaimana upaya untuk mencegah konflik yang ada di video tersebut? Baik, saya akan menjawab menjunjung tinggi nilai persatuan dan toleransi. Ya, menjunjung nilai persatuan dan toleransi itu merupakan pencegahan agar tidak terjadi konflik. Silakan itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Ya, semua kelompok sudah melakukan presentasi. Kalian sudah melakukannya dengan sangat baik. Kalian melakukannya dengan sangat lancar. Kalian semua hebat. Beri tepuk tangan untuk kalian semua ya.
di mana kalian tadi sudah diskusi dan sebagainya. Ini Ibu bagikan soal evaluasi untuk mengetahui bagaimana hasil dari pengetahuan belajar kalian hari ini. Meli, Ibu minta tolong untuk bagikan kepada teman-temannya ya. Ya, soal evaluasi sudah selesai dikerjakan? Sudah. Silakan dikumpul. Nah, kita sudah berada di tahap akhir pembelajaran. Jadi siswa-siswa Ibu di sini ada yang bisa merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oh ya, silakan Alia. Hari ini sudah belajar masalah yang muncul dalam keberagaman serta upaya pencegahan konflik. Ya, jadi kita sudah belajar mengenai permasalahan yang muncul di dalam konflik dan bagaimana upaya pencegahannya. Silakan kasih tepuk tangan untuk Alia. Ya, selain refleksi dari teman kalian dan Ibu juga, silakan kalian isi Mentimeter. Silakan pergunakan HP kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian boleh memberikan pendapat sesuai yang kalian rasakan. Silakan. Ya, ada yang masih membosankan seperti itu. Silakan yang lainnya menyusul untuk mengisi. Ya, ada yang mengisi menyenangkan. Selanjutnya silakan isi. Seru, ya, terus semuanya harus mengisi ya. Silakan pergunakan HP kalian. Ya, silakan diisi. Hari ini cuacanya cukup mendung ya, jadi ada kendala untuk sinyal ya. Sangat menyenangkan. Seru. Selanjutnya. Ya, semuanya sudah mengisi. Terima kasih. Ya, kita sudah berada di akhir pembelajaran, yaitu menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Jadi semua anak yang ada di sini, ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh ya, Rizky, silakan. Masalah dalam keberagaman bisa saja muncul, tetapi upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya yaitu menjaga rasa persatuan dan menjunjung tinggi toleransi. Iya, kasih tepuk tangan untuk ini. Untuk menjaga persatuan, kita tuh harus menjaga namanya toleransi. Ada rasa persaudaraan sehingga tidak terjadi perpecahan atau konflik.
Selanjutnya kalian di rumah tolong pelajari halaman 115. Kalian baca di rumah atau kalian boleh cari referensinya dari internet seperti ini. Ya, silakan bereskan bukunya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa untuk Iwan. Ambil jaga saja mulai. Doa dalam nama saya beri salam